hati-hati, tugas Muhammad itu mengembalikan kemanusiaan kita. Karena kenapa? Ketika manusia tidak jadi manusia, kata Allah, dia seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan bisa lebih jahat dari binatang ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan Jufrizen Channel. Saat ini kita sudah mengundang beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Aceh Timur serta gure-gure kamu yang telah hadir untuk berdiskusi dalam panel diskusi bersama dengan Jufrizen Channel. Nah, kita harapkan dalam diskusi ini akan membawa wacana perubahan kepada masyarakat terhadap akhlak. Dan tema hari ini bagaimana robohnya akhlak bangsa. Tema hari ini adalah robohnya akhlak bangsa. Nah, bagaimana nanti kita akan memecahkan ataupun kita pecahkan bersama dalam panel diskusi ini terhadap robohnya akhlak bangsa. Nah, kita sudah hadirkan narasumber kita pada hari ini adalah telah kita hadirkan Tengku Anwar, sarjana komunikasi dan master hukum. Kemudian Tengku Fadli Yusuf, SAG MH. Nah, juga kita hadirkan Tengku Mustafa, SH SPDI, serta Tengku Isnyakman sebagai pemerhati sosial yang ada di Aceh Timur. Nah, mungkin sebelum itu kita awali dulu terhadap tema, mungkin akan disampaikan oleh Tengku Anwar. Silakan Tengku Anwar untuk sedikit menyampaikan tema kita pada hari ini, yaitu akhlak, robohnya akhlak sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana ala ahsani taqwim thumma radadna asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabul karim, wa man ahsanu qawlan mimma da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Pertama-tama puji syukur kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tengah ujian katanya memantang dia dapat kajian bersama di malam Jumat yang mulianya. Kemudian rahmat sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan penerusnya sampai akhir zaman. Yang mulia guru-guru luntuan yang kehadir di malam yang berbahagianya, ayah katanya dirinya aman, kemudian Tengku Fadli sebagai master hukum, dan juga ada orang Ustaz ya Mustafa, juga orang politik ini. Karena akhlak ini ada hubungannya dengan politik sebenarnya. Kemudian dan Kuadi dan juga tentunya salam yang besar kepada Jufrizen Channel. Kita suruh para hadirin yang kami muliakan, muslimat dan muslimat di Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah judul kita pada malam berbahagia ini seputar robohnya akhlak bangsa itu karena finansial ya. Robohnya akhlak bangsa. Ini adalah merupakan salah satu judul ya. Tapi bisa saja judul ini kita ubah sedikit, enggak ada masalah. Yang penting intinya adalah robohnya akhlak. Khususnya kita lihat ini di Aceh pada hari ini. Makanya oleh karena itu ini kita harus memperhatikan ada sebuah sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Ar-Rum ini. Ada surah Ar-Rum yang harus kita perhatikan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsaran nas la ya'lamun. Jadi guru-guru luntu pemulia yang lumbaja sanyo adalah hubungan surah Ar-Rum dengan akhlak. Ada apa? Kemudian ada surat Taha itu juga ayat 132, wa amur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha
Itu la nas'aluka rizqa. Nah, itu penting juga pembahasannya. Tapi untuk tahap pertama kita juga akan melihat apa sekilas firman Allah Subhanahu wa taala ini, fa'aqim wajhaka lidin hanifah. Maka hadapkanlah wajahmu itu kepada agama yang lurus. Ini para pakar pendidikan ini memasukkan dalam kategori tarbil aulad, pendidikan anak. Pendidikan anak gedanyo. Jadi gedanyo sebagai urunsi ahwatena anak. Gedanyo yang haruda purna ke anak adalah tentang pencerahan Islam. Kiban anak gedanyo buta-buta ibiduri Islam. Nah, bahkan ada ulama yang menyebutkan ketika anak gedanyo lahir haruda ucap kafun Allah pun. Alinyan dan Muhammad. Itulah proses menuju fa'aqim wajhaka lidin hanifah. Karena gedanya orangnya kadang-kadang hana tak perhatikan yang pendidikan anak usia dini. Orangnya lembaga keagamaan yang lebih konsentrasi kepada pendidikan anak dari agama ya Kementerian Agama bagedanya. Adapun sekolah-sekolah umum konsentransinya karab hanali. Sudah sangat liberal. Belum na upaya-upaya mesti na penghapusan pendidikan agama pada sekolah. Ini sangat berbahaya. Bahkan muatan lokal yang dibi oleh pemerintah kepada gedanyo Aceh, kadang-kadang hana tak pakai ide muatan lokalnya, tak pakai kelaing gerot. Purno bahasa Inggris, purno je. Padahal maksud muatan lokal adalah tak pertama pelajaran Islam yang bersifat keacehan. Hinan je undang gure-gure kiban didik anak gedanya kembali. Karena sekolah yang resminya ada sekolah formal. Yang perlegeno tak didik anak gedanya tetap tak arahkan ke arah lidinil hanifah. Tetap kepada Islam. Jadi karena akibatnya nuronyo maka robohlah akhlak. Karena katanya hana tak perhatikan li generasi. Padahal yang tingkat usia dini. Orangnya beli sekolah namanya istilah ada Atika ID lah. Ataupun Raudatul Atfal. Dari hinan dam laifon. Adibu audadakum wa ahsinu adabahum, didiklah adab, berikan adab anakmu. Dan juga ajar akhlak dari usia kecil. Di usia ubud ada didik anak tayo. Bahkan Allah di dalam surah An-Nisa ayat 10 cukup tegas lom. Berada Allah Taala, wal yakhshal ladzi hendaklah kamu takut betul-betul dia. Lau tarakum min khalfihim, seandai gata petinggal di likut gata, maksudnya gata yang mati setelah kita meninggal. Duriyatan di'afa, generasi yang lemah. Nah, generasi yang lemah. Generasi yang pertama, tentang akidah Islamiyah. Di Acehnya disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Di Aceh kada depuranyo akidah getanyo lam ilmu tauhid getanyo untuk dari Allah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam metodologi ataupun dalam kajian Asy'ariyah dan Maturidiyah. Itu bisa digoyang dari kota ke hanji ada Aceh. Amban. Menyo Ahlussunnah wal Jamaah nyan tetap fal muradu bih adalah Asy'ariyah wa Maturidiyah. Menyesal yang kedanyonya dianggap sesat, kan danyo pegah kanun sudah ada. Dan dekat indah tu dia Aceh sejaknya jamun. Nyan bek 5 hendak kedanyo, mesti 20 hendak ohli wujud kidam baka. Salah berdua de kiamun dan di kudrai dadah ilmu. Dah kana rukun iman rukun Islam mana mempumli. Kan cukup releh ka. Kiban han roboh. Berangkat dari sini kena menjadi sekolah panjang, watai ke panjang sekolah, katinggal agama ikut, ke panjang tak sekolah katanya, hana agama akhirnya nyok hinofun arlah arlah. Kun katanya orang salah pemerintah, salahnya salah je. Bukan kita orang tua yang salah. Maka dia orangnya yang kesalahannya kita perbaiki. Ayo kita ajak orangnya. Maka dia orangnya perle.
adanya adalah pendidikan spesial, pendidikan anak kepada kaum ibu. Adalah mainnya ulun kira penting tak Abu Fadli wate-wate urung nikahnya payah ketekan becut bila perlen namnya hana hanjianya hanji menikah le. Ha? Tunggu Mustafa kemudian dalam politik yang payah pegah Pak Dewan. Nyo Pak Dewan uku memang nyo payah pegah kanun di Aceh. Bila perle pok Jakarta kadi. Urung Aceh nyo hana nyo hanji akidah nyo hana menikah le. Adi denda lah. Jadi benar sabah aturan bagi tanya di Aceh uronyo. Karena aturan-aturannya wajib terikat dengan pemerintah. Karena memang gedanya karena Indonesia negara hukum. Menyogok dia ipegat pakai tanya hanjat pegat. Intinya itu satu. Yang kedua, lemah gedanya adalah di bidang fikih. Nyoba lemah di bidang fikih gedanya dan juga di bidang akhlak menjurus kepada korupsi. Terhari mana doa. Kadang jigat, kahan jigat, kadang jigat, kata pejigat ataupun gedanya ada depo bawahan jigat. Tapi tak pramah juga nan. Ini lain lagi. Nilai elok. Akibat yang leganyo maka hancurlah generasi katanya. Hanale urun tanggung jawab istilah haji. So yang tanggung jawabnya, so tanggung jawab ji. Sehingga seolah-olah madung salah urang. Padahal tidak. Padahal kesalahan gedenya tetap di keluarga yang paling utama. Yang kedua baru kepada masyarakat, nilai kepada pemerintahan. Maka orangnya pemerintah baru menurut hemat ulun tuan nyo harus pegang undang-undang. Harus pegang khusus. Benar WH, benar kota kirilah haji. Pasukan serta dan namanya. Bak wifi. Payah pegang no. Yang kesalahannya adalah limah tentang masalah ekonomi. Hana joh karam tapeng. Kita nyokan konsumsi bajet sabe di Jakarta di Medan yang pun di Aceh ada cipta bajet itu kula. Ini lemah, ini bahaya dan sangat berbahaya. Padahal kita nyo Acehnya dumpuna di Aceh, ija je dablot be te ablo bajet yang kali di Medan hino di Aceh dah puak tak pegak gero di tanyo. Pakan anjit. Nyo lemah udah orang-orang. Dan yang sunya alimah di bidang ilmu yang politik yang urung politik. Yang penting si ilmu politiknya. Karena mana ilmu politik yakni otak katro katanya dalam pangku-pangku kena dalam politiknya putar tak pegak ke rakyat. Yang harus mufum tayo. Tapi orangnya kata juga nampu. Nyo faktor adalah ketidaksinambungannya, ketidaksiapannya dan juga rendahnya pendidikan dari rumah tangga masing-masing masyarakat Aceh jino. Nyo yang masalah lagi. Makanya oleh karenanya buat faktor faktor paling utamanya baiknya limah zuriatan diafa khafu alaihim yang menyonyo limah gedanya haji golong dia kan masalah tapi cik memang boleh kita Acehnya boleh dikerja dayo karena memang dulu dia Allah ya kafi ada nama kafi yang senang gedanya segala ikut agama awaknya. Makanya oleh karenanya rahimat ulun tuan orangnya nyo faktor yang paling utama adalah rendahnya pendidikan dalam keluarga sehingga robohnya akhlak. Maka orangnya pemerintah Aceh Demo, pemerintah Aceh khususnya kamu dayah juga harus ikut andil, tetap memperkokoh kembali adalah bagaimana mendidik anak. Jadi dari pendidikan masalah akhlaknya haji. Karena salah pola pendidikannya lemah dan rendah akhirnya nyok kejadian haji. Ya, orang Aceh jamun dumpu je kebegaknya di Aceh. Ini yang pemanok dari Medan ronyo. Dumpu dari Medan. Jadi karena urung ronyo hanapai minta pengli merampi pegak pulang galak-galak Ya, ban. Pulamnya ada pegah dalam basis ronyo tetap dalam pemerintahan nafi 90%, nafi 20%. Dia juga akan bermasalah. Masalah dah. Nyo roboh akhlak katanya. Maka juranyo apapun cerita katanya lagi pegah ada Allah Subhanahu wa taala. Fa aqim wajhaka lidin hanifah ane katanya harus didik untuk betul-betul hadap kepada agama Islam. Harus tak pernah nami cara minta peng yo baru banyak baju-baju pelan-pelan. Setelah umur otomatis 15 tahun waktu.
Nyan kaji tak purno nami aja memeli tayo. Ya Rasulullah jamu si kurang thon kam purno ilmu perdagangan. Ilmu dagang. Wa pelimang thon kam matang ka kaya ke. Hidanya buat blodon kalau mudah bro. Ini kesalahan fatal. Makanya fitratullahi allati fatana 'alaiha, memang agama Islam agama suci dan murni. Dadul khalqillahi baik dagangan tau. Pada kepada Allah la tadul khalqillah, tidak ada perubahan bagi ciptaan Allah. Baik dagangan tau dengan kan tanya. Yang yupurno ane di Allah Taala dengan agama Islam dia tak purno yang lain-lain dari usia dini, kadang tak purno bahasa Inggris ke macam model ka. Kan hanya perle bahasa Inggris dumpu perle. Tapi ada batas usia. Ketika nami banyaknya harus tak purno pendidikan agama yang kuat. Ketika meranjak anak mir umur kasih proto mungkin harus purno bahasa Inggris. Umur 12 harus fokus bahasa Arab. Mungkin umur 15 harus bahasa Janas. Silakan, tidak ada masalah. Ya, mudah pegangnya. Jadi zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah memang tetap anda katanya terus atas Islam. Bekna ada anda katanya tak puik dalam Islam. Ada dalam liberal katanya payah tak perlu apa demokrasi, keban beda demokrasi dengan musyawarah. Harus tak pegah apa anda katanya walaupun gedon dalam Indonesia nya pegah negara demokrasi. Betul kan tak pupu namanya karena demokrasi dengan musyawarah beda. Demokrasi ada nama, ada orang salah asal kalau ipegah lagi tak betul, tapi musyawarah ana aja. Ada sidra orang pendapat yang paling betul tetap saja tanya. Nyan payah tak pernah kanu tanya. Yang ada lagi kan ada apa namanya ada Sokrates kan payah tali lah oleh anu tanya. Tapi baik barang kau. Faham kan? Walakin aksana la ya'lamun, tetapi umum jih manusia hana gede tanya. Padahal ya tak perlu anda gedanya dengan ilmu agama yang kokoh yang gedanya akan menjadi nanggrot taibatun wal ghafur ghafur. Yang menurut hemat lontuan adalah sebab. Memang ada dibahas di dalam di para ulama juga ada dibahas di apa namanya di dalam surah At-Taha ayat 132 ada dibahas tentang masalah pendidikan. Tapi ini adalah surah Rum ayat 30. Dan juga surah An-Nisa ayat 9 kombinasi. Kemudian ada Rasulullah lewat imam Muslim. Innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Dalam kitab Dalalul Fallahin kan makarim akhlak bukan lima salihil akhlak. Itu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin Dalalul Fallahin. Yang beda dua dengan akhlak mendendak. Menyo akhlak kagak dari banyak sampai tingkat 12 tahun mentang banyak anemi kagak pendidikan, insya-Allah yang lebelahnya keaman. Jadi faktor roboh pendidikan menurut Imam Al-Duan adalah karena ada kesenjangan dan kesalahan dalam pendidikan anak di usia dini. Jadi kan faktornya na internet kanyan. Karena memang anak gedanya dari banyak dan jawab internetnya ada pengaruh pada miat. Demikianlah mungkin untuk tahap pertama dari habau luntuan jinolung pulang lom barak moderator. Oke, terima kasih Teguh Anwar. Nah, dari beberapa yang bisa saya kutip adalah bahwa pendidikan anak di usia dini itu sangat penting terhadap kokohnya sebuah akhlak. Nah, menyangkut dengan muatan lokal. Nah, kita tahu bahwa Pak Teguh nyaman bahwa awal sebuah negara dan perpecahan Aceh dulunya adalah dengan menguatkan pada satu keistimewaan Aceh. Nah, keistimewaan itu adalah salah satunya adalah agama. Nah, sekarang agama yang seharusnya seperti yang disampaikan oleh Tengku Anwar tadi bahwa muatan-muatan lokalnya adalah lebih banyak diisi dengan agama, termasuk juga dalam hal-hal kehidupan bermasyarakat. Nah, dari kehidupan masyarakat itu sudah jelas bahwa agama lebih mengutamakan di Aceh. Namun dalam perjalanan pendidikan itu kadangkala di pendidikan umum itu malah mau dihilangkan terhadap pelajaran agama itu sendiri. Bagaimana Pak Nais melihat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejenak saya ingin kembali tentang pendidikan. Kira-kira di tahun 50-an ya, sampai 60, 70.
dulu sekolah dasar itu namanya sekolah rakyat. Jadi di samping pelajaran-pelajaran berhitung, membaca, ada satu hal lagi yang menentukan kenaikan kelas, yaitu budi pekerti. Jadi kami murid-murid menghindarkan itu supaya jangan sampai merah angkanya, dan di rumah itu dikontrol tiap rapor. Nah, dari mana kita mulai pendidikan ini agar bisa melahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin yang berakhlak, berwibawa. Sebenarnya dari awalnya tradisi kita di Aceh ini, ya, mulai menurunkan turun tanah, kemudian mengayunkan, ya, juga pada waktu membuaikan anak waktu tidur itu sudah, ya, diberi pendidikan, ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, ya, berkelakuan baik dari awalnya. Kita juga pada masa itu dalam struktur masyarakat masa itu, ya, orang lain juga ikut terlibat terhadap keluarga, ya, Pak. Misalnya kami dulu itu, ya, tidak hanya takut kepada orang tua, tetapi orang tua teman kita juga kita takut. Ya. Ini nanti misalnya kita melakukan satu kenakalan, ya, misalnya melempar mangga, ya, ketahuan, nyo pegah bayah, itu sudah takut itu. Nah, kemudian berangsur-angsur, ya, terus ke depannya, ya, dengan kemajuan teknologi, sejak beralihnya kekuasaan Orde Lama masuk ke Orde Baru, kemudian di situ kita mulai derap pembangunan itu mulai dipacu, ya, dipacu. Kemudian juga pendidikan semakin ya, mungkin kita rasakan itu ketika masa-masa tahap Orde Baru, ya, Orde Baru pertama itu sudah ada perubahan-perubahan, ya, pada pendidikan, lebih maju lagi, ya, lebih maju lagi. Nah, dan akhlak masih terjaga, ya, tapi memasuki tahun 1900 sekian ke atas, di mana di Aceh sudah mulai ada investasi asing, ya, ada investor masuk, kita berbaur itu, ya kan, sedikit mula dari penggunaan bahasa, kemudian tata cara bergaul, ya, ya. Tradisi kita Aceh dulu, orang-orang itu sangat menekankan ada tertib majelis. Dalam satu majelis itu, ya, anak-anak tahu di mana dia duduk, ya, tahu tempatnya. Ada tertib majelis. Nah, sekarang ini yang kita tidak lihat lagi. Kemudian yang perlu kita tekankan di sini, seperti dikemukakan Dr. Anwar, masalah kemajuan teknologi di bidang komunikasi sebenarnya berpengaruh dan tidak berpengaruh, ya. Berpengaruh apabila dibiarkan, karena saya lihat rata-rata orang tua memberikan HP kepada anaknya sebagai hiburan, padahal belum waktunya, ya, Jadi terlalu dini, ya. Anak-anak itu masih perlu dalam bimbingan. Yang utama lagi, ya, akhlak itu harus dicontohkan oleh orang tuanya di keluarganya dulu, ya. Ya. Jadi ketika anak-anak bisa melihat itu, ya kan, seharusnya orang tua di rumah itu menjadi kebanggaan bagi anak-anak. Bagi kebanggaan, ya. Nah, sekarang nampaknya itu mulai luntur, kan. Pendidikan itu terserah sama sekolah, ya, tanpa kontrol lebih lanjut, ya.
Ya, kita di sini kita lihat ya kan. Kita di bidang apa? Kita tidak ada kesantunan dalam politik, tidak ada kesantunan dalam ekonomi, tidak ada kesantunan sosial. Ini runtuh. Kenapa? Karena kita mulai meninggalkan nilai-nilai agama. Kemudian ketika ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi acuan, ini peradaban akan runtuh. Saya melihat seperti ini. Yang pertama, intelektual. Apakah terjamin seorang intelektual itu bermoral? Atau orang yang bermoral sudah intelektual gitu. Apa berpenampilan intelektual tapi jatuhnya ke nusa kembangan misalnya. Nah, apakah moral, apakah akhlak di situ yang terjadi terhadap runtuhnya? Kalau saya mengkaji tadi Tengku Anwar bahwa akhlak robohnya akhlak bangsa akibat dari, saya melihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak orang-orang yang berdasi dan intelektual itu berada di nusa kembangan misalnya. Nah, mungkin Tengku Fadli bisa menjelaskan itu. Apakah robohnya karena akhlak atau intelektualnya terlalu tinggi sehingga moral tidak dibutuhkan lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'. Para senior kami yang kami hormati, dan sebenarnya saya tadinya berharap seperti pada momen yang lalu, pertemuan yang lalu, bahwa saya diberikan kesempatan di akhir. Karena kenapa yang hadir di sini adalah para senior saya, guru-guru saya, terutama Kanda Mustafa Tiba. Walaupun beliau tadi baru sempat mengitukan kembali ingatan beliau. Kami dulu saya sering ikut di pengajian beliau dulu. Artinya saya dulu mustami'nya beliau. Artinya berharap seperti kesempatan yang lalu kita bicara di penghujung. Jadi kalau bicara di penghujung itu kan tinggal merangkum saja. Tinggal saya baru tahu ini, Tengku Anwar rupanya sebaya sama saya. Sebelumnya saya merasa beliau itu lebih senior dari saya, dari umur. Ternyata ketika kita lihat kembali, beliau ini lebih, mungkin karena karisma beliau. Menarik sekali malam ini. Menarik sekali kita malam ini bicara tentang akhlak. Kita khusus umat beragama, khususnya kita Islam, akhlak itu adalah suatu hal pilar terpenting di dalam Islam. Sebagai ajaran yang sempurna, bahwa Islam itu dalam ajarannya itu, karena agama itu adalah sebuah tuntunan, sebuah ajaran hidup. Secara garis besar dia mengandung 3 unsur akidah, unsur syariah, dan yang terakhir adalah unsur akhlak. Ini tergambar jelas pada hadis Rasulullah SAW yang sangat populer, itu termuat di dalam hadis Arba'in nomor 2. Itu bahwa ada di sana pengelompokan ajaran, bahwa ada iman, kemudian ada Islam, dan terakhir ada ihsan atau ada akhlak. Betapa pentingnya akhlak itu terhadap manusia, khususnya Islam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, kita tahu beliau diutus itu adalah untuk, salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi betapa pentingnya akhlak itu sendiri. Kita fokus saja kepada yang dipertanyakan oleh Jufri Jen Channel tadi, bahwa apakah casing seseorang, apakah potensi seseorang, katakanlah disebut tadi intelektual, kemudian dengan casing tampilannya itu adalah menjamin sebuah akhlak yang baik.
dalam agama kita itu bukan sebagai sebuah acuan, karena agama kita tidak melihat rupa kamu, tidak melihat siapa dirimu. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling baik, paling bertakwa di antara kamu. Jadi boleh saja intelektual itu sebagai alat, boleh saja tampilan itu sebagai media, memungkinkan berpotensi untuk adanya sebuah akhlak mulia. Namun tidak serta-merta bahwa ukuran baiknya seorang itu pada tampilannya. Innallaha la yanzuru, ini mungkin lebih lebih tajam lagi nanti disampaikan oleh guru kami, bahwa Allah itu tidak melihat dari rupamu, dari siapa kamu, tiban bangsamu. Allah tidak melihat, tetapi Allah melihat inna akramakum innallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Indikator takwa itu kan perilaku. Nah, perilaku bahwa melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Dan akhlak ini adalah tujuan akhir daripada beragama sebenarnya. Setelah imannya mantap, syariatnya kuat, yang melahirkan adalah perilaku yang baik. Akan melahirkan perilaku yang baik, akan melahirkan akhlak yang baik. Kemudian berbicara tentang runtuhnya sebuah negara, jauh-jauh hari Rasulullah SAW juga telah memperingatkan kita bahwa suatu ketika nanti umat ini tidak dipandang, umat itu tidak kuat, ibarat buih di tengah lautan. Itu kenapa? Karena tidak jauh juga karena perilakunya. Ada disebut di situ dalam hadis, bal antum yauma idzin kasir walakinnakum usail karusai saili, bahwa kalian itu banyak pada suatu ketika, namun kalian itu tidak punya kekuatan, kalian itu lebih lemah, ibarat buih di tengah lautan. Karena kenapa? Ada serupanya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, ada sebuah penyakit yang disebut dengan penyakit wahan. Wahan itu adalah hubbun dunya wa karahiyatul maut. Orang yang cinta terhadap dunia dan kemudian takut mati, takut maut. Nah, orientasi orang cinta dunia itu adalah orientasi materialistis, orientasi menghalalkan segala cara. Asal nafsunya itu terpenuhi, maka apapun bisa dia lakukan. Itu tidak terlepas dari pada perilaku itu sendiri. Saya pikir ini sekilas pandang dulu yang bisa kita sampaikan. Mungkin lebih ending akhirnya nanti akan disampaikan oleh guru kami, Tunku Mustafa Tiba. Beliau ini sangat mumpuni di bidang ini, dan pengalaman beliau itu bukan hanya dalam level kabupaten, beliau sudah malanglang buana kemana saja. Dan barangkali ini dulu karena ini sifatnya sharing, sifatnya ini adalah saling berbagi. Mudah-mudahan nanti dalam kesempatan yang lain kita akan lanjutkan lagi. Apalagi ini kondisi yang seperti ini, kondisi yang sudah di musim penghujan. Namun Jufri Channel juga masih terus antusias membangkitkan semangat kita, semangat yang lebih terarah, semangat yang lebih islami. Apalagi malam ini malam Jumat, malam yang barokah, malam yang spesial di hadapan si Allah. Mudah-mudahan kita isi dengan hal-hal yang positif. Majelis ilmu yang kita hadir ini, ganjarannya insyaallah akan langkah kita itu akan dihitung sebagai langkah mendekatkan kita kepada surganya Allah, sebagai capaian cita-cita kita semua. Nah, nyambung dengan yang tadi, mungkin saya juga ingin ada penegasan dari Tengku Mustafa Tiba. Saya melihat dari fenomena politik, Pak, bahwa politik bisa menghalalkan segala cara. Saat ini bahwa saya sangat tidak menerima, bahwa karena saya juga mencoba untuk belajar politik yang dulunya bahwa politik itu akan mengantarkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Namun sekarang bahwa politik itu jahat, politik itu akan menghalalkan segala cara. Nah, di mana letaknya akhlak dari seorang politisi, Pak? Kalau disebutkan bahwa politik itu bisa menghalalkan segala cara,
politik itu jahat dan politik itu segala macam. Apakah salah penafsiran atau tidak? Mungkin Tengku Mustafa bisa menjelaskan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati guru-guru kami yang sudah berhadir di forum ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, di akhir dari surat At-Taubah, menjelaskan kepada kita tentang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di dalam surah Jumat ayat 2 Allah menjelaskan bahwa tugas Muhammad itu pertama yatluna alaihim, membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, membersihkan hatinya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, baru mengajarkan ilmu yang lain. Muhammad diturunkan di tengah kondisi umat yang bobrok, dan memang seperti itulah sunnatullah bahwa Allah menurunkan seorang rasul di tengah umat yang sudah menyimpang. Ketika terjadi penyimpangan-penyimpangan, Allah menurunkan rasul. Rasul itu meninggal, Allah kirim rasul yang lain sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir, penyempurna dari risalah yang diturunkan sebelumnya. Kondisi umat di mana Muhammad diturunkan itu kondisi yang hancur-hancuran. Dan tugas Muhammad satu, mengembalikan kemanusiaan kita. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, membangun peradaban baru. Konsepnya apa? Konsepnya Quran. Hanya dengan Al-Quran sebagai kitabul hidayah, sebagai mukjizat terbesar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad membangun sebuah peradaban baru. Sehingga ketika ditanya oleh Aisyah, seperti apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu Quran. Ya, orang bertanya kepada Aisyah, seperti apa akhlak Rasul? Aisyah menjawab, akhlak Rasul itu Al-Quran. Jadi para sahabat menganggap dan memanggil Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban baru dengan konsep Quran ini, maka tidak sampai 30 tahun Rasulullah sudah menguasai Jazirah Arab. Dengan orang-orang yang primitif, yang tidak ada pendidikan, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tidak sampai 40 tahun para sahabat sudah menguasai 2/3 dunia. Dan puncaknya kejayaan Islam dengan segala
kekuatan akhlak yang dibangun itu adalah di masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah disebut the Golden Age. Ya. Ratusan tahun. Dan puncaknya itu adalah masa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, muncul pertanyaan tadi ya. Akhlak dan bangsa. Ini tidak bisa dipisahkan. Aceh dulu bagus karena akhlaknya bagus. Kenapa akhlak bagus? Al-Quran itu tertanam di generasi. Mungkin generasi terakhir itu generasi saya ya, bahwa kita tidak diantar sekolah dulu sebelum bisa baca Quran. Mungkin generasi saya terakhir, generasi tunggu Syekh Anwar terakhir. Ya, setelah itu mungkin sudah nggak ada lagi. Dan itu bukan sekedar ancaman. Maka saya ingat dulu, satu kelas dengan saya itu sudah berkumis. Berkumis karena dia belum bisa baca Quran, maka tidak diantar oleh orang tuanya sekolah. Sehingga telat sekolahnya. Sudah berkumis. Kelas 1 SD. Min ya, kami min dulu. Jadi sekarang ada semacam distorsi ya. Distorsi dulu ya, maka jangan heran misalnya Imam Syafi'i itu hafal Quran umur 7 tahun. Memang seperti itulah peradaban yang dibangun dulu ya. Ibnu Sina itu ahli ilmu kedokteran, tapi dia ahli fikih, dia hafal Quran. Jangan heran. Ibnu Al-Farabi sama, Al-Khwarizmi sama. Karena dulu tidak ada pemisahan pelajaran itu. Ya. Sekarang dipisah-pisah, dikategori karena masuk liberalisasi. Jadi Al-Quran inilah yang menanam akhlak yang kuat bagi sebuah peradaban. Siapapun. Kalau saya nggak setuju misalnya dibilang ini politisi, nggak politisi. Ketika akhlak ini hilang ya, Tunku Dayah itu bisa jadi nggak berperadaban juga gitu. Hati-hati, tugas Muhammad itu mengembalikan kemanusiaan kita. Karena kenapa? Ketika manusia tidak jadi manusia, kata Allah, dia seperti binatang ternak, balhum adal, bahkan bisa lebih jahat dari binatang ternak. Kucing itu ngambil ikan kita diam-diam, begitu ada yang lewat langsung dia kabur. Manusia kalau jadi binatang lebih parah dari kucing. Monyet itu ngambil sawit orang, dia makan satu perutnya, kemudian dia pergi. Ketika manusia jadi seperti monyet, ya, ngambil sawit orang, pakai truk dia bawa truk. Tupai ketika makan pisang orang, dia makan kemudian dia pergi. Manusia ngambil pisang orang, batangnya ditebang, pisangnya diambil. Jadi Allah katakan, kal an'am adal, dia seperti binatang ternak, bahkan lebih jahat dari binatang ternak. Nah, penyakit ini ketika akhlak ini tidak ada, itu enggak jangankan politisi, tungku ulama, tungku imam bisa gontong-gontokan. Saya ingat dulu awal-awal ya, dianggarkan dana untuk bangun daya, itu banyak sekali daya fiktif. Yang bukan daya ya, ambil murid orang, foto. Tunggu imam sekarang karena sudah ada gaji. Dulu nggak ada gaji imam-imam itu ya. Sekarang karena sudah ada gaji, walau hanya 100.000, 200.000, sudah mulai gontong-gontokan di masjid itu. Sudah mulai fitnah. Kenapa? Karena akhlak tadi hilang. Al-Quran tidak tertanam dalam jiwa kita. Al-Quran ini adalah benteng. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa yang dalam hatinya tidak ada Al-Quran, kal baitil kharib, dia seperti rumah yang mau roboh. Ya, seperti rumah yang mau roboh. Ini
Ini jadi persoalan. Nah sekarang dengan apa kita membangun peradaban ini kalau bukan dengan Al-Quran? Sehingga saya nggak setuju misalnya tes baca Quran bagi calon kepala desa, calon bupati, calon DPR, nggak setuju saya. Membaca Al-Quran secara tajwid itu fardu ain. Fardu ain sama dengan fardunya sholat. Ya, sama. Nah sekarang orang ngetes seorang anggota DPR, calon anggota DPR dites baca Quran, calon bupati dites baca Al-Quran. Itu sama dengan dia menghina kita. Sama dengan dia meragukan keislaman kita. Karena Allah kata dalam Quran, salah satu indikator keimanan itu adalah baca Al-Quran sesuai dengan tajwid. Itu indikator keimanan. Alladzina yatluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah orang-orang yang beriman yang sesungguhnya. Jadi salah satu indikator keimanan adalah membaca Al-Quran dengan benar. Nah sekarang dia meragukan keimanan kita. Sama dengan orang dites, coba kamu sholat. Maka yang benar adalah sesuai dengan kanun kerajaan Islam dulu. Syarat jadi gubernur itu hafal Quran 30 juz. Syarat jadi bupati itu hafal Quran 30 juz. Kalau gubernur ditambah dia memahami perbandingan 4 mazhab. Nah coba sekarang ya, aturan itu diterapkan calon anggota DPR A hafal Quran 30 juz. Maka nggak ada lagi itu pecundang-pecundang, pelacur-pelacur politik dia mendaftarkan dirinya di partai politik. Karena dia nggak bisa, nggak cukup syarat. Akhirnya apa nanti? Orang akan berlomba-lomba hafal Quran. Supaya dia mau jadi caleg, supaya jadi calon bupati, supaya dia calon gubernur. Jadi aturan itu merangsang orang untuk berbuat kebaikan. Orang kalau sudah ada Quran dalam hatinya, dalam pikirannya, dalam darahnya, dalam otaknya, maka akhlak itu terbentuk sendiri. Kayak kami lah ini, saya tunggu saya ada peci, nggak usah ini, peci aja, itu membuat kita mikir untuk berbuat salah, karena ada peci. Padahal apalah arti simbol peci ini? Tapi ini jadi perisai, pakai baju koko itu jadi perisai, apalagi Al-Quran, gitu. Makanya ini yang harus dirubah. Maka saran saya adalah merubah akhlak yang baik itu Quran. Hidupkan kembali suasana itu di rumah kita, di kampung kita. Suasana ngaji dulu saya cerita dulu belum ada listrik. Jadi masih pakai lampu teplok itu ya. Semua rumah kalau kita keliling kampung itu semua rumah orang baca Quran. Alaihana titik badi meyub jabo titik itu yang anak-anak. Orang tua baca Quran, ya, semua ngaji. Sekarang coba keliling rumah-rumah habis sholat maghrib. Masih adakah rumah-rumah orang yang lagi baca Quran? Sudah mulai menghilang. Dari sinilah kita membangun peradaban itu, ya. Sehingga Allah menjelaskan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dengan bermodal kasih sayang itulah kemudian ya Rasulullah ingin kita menjadi orang-orang yang berbuat baik, ingin jadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat akhlak Rasul dan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan semua itu, semua dengan akhlak, dan seluruh ibadah yang kita lakukan inputnya akhlak. Contoh, sholat. Aqimis shalah. Ya, dirikanlah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu berbuat keji dan mungkar. Jadi output dari sholat itu adalah akhlak. Puasa. Kita lihat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Ya, takwa itu akhlak. Jadi semua ibadah yang hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, outputnya, outcome-nya adalah akhlak. Hubungan dengan manusia. Hablum minallah itu membangun hablum minannas. Misalnya kata Rasulullah, "Man kana yu'minuna billah wal yaumil akhir." Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Dalam hadis yang lain, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga lisannya dari tetangganya. Jadi ibadah ini ya membangun akhlak. Maka nggak akan terjadi perubahan akhlak untuk kebaikan kalau agama ini jauh dari kehidupan kita. Nah, inilah yang sebenarnya yang harus dibangun kembali oleh kita. Pendidikannya yang disebut Dunggu Syekh tadi. Bukan hanya di politisi. Memang sekarang pengambil kebijakan itu di politisi. Ya salah kita. Kenapa kita pilih pelacur-pelacur politik? Ya. Orang kayak Dunggu Syekh ini nggak ada yang milih. Kenapa? Nggak ada duitnya. Ya kan? Ya nggak ada duitnya, nggak dipilih akhirnya. Yang dipilih itu pelacur. Di sanalah dia menganggap bahwa banyak duitnya. Ternyata nggak ada duitnya jadi DPR. Akhirnya dia mencuri, dia berbuat kejahatan. Dan saya kira ini harus dirubah. Masyarakat itu harus diedukasi. Masyarakat itu harus diajarkan. Dan itu tugas kita semuanya. Tugas para ulama, tugas para penguasa, tugas para pendidik, para guru, semuanya. Harus Aceh ini harus Islam dan Islam itu ada di Aceh. Sumber mata air Islam Nusantara itu di Aceh, khususnya Aceh Timur, Perlak lagi. Dan Aceh Timur ini harus menjadi mercusuarnya Islam. Ya, harus jadi pilot project dan harus jadi contoh dan bagaimana Islam ini teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Hari ini lihatlah anak-anak muda kita nggak mau bekerja, akhirnya jadi agen narkoba, jual narkoba, jadi bandar segala macam karena akhlak tadi sudah hilang dan Al-Quran ini tidak tertanam dalam kehidupan mereka. Saya punya cita-cita, ya, nanti seluruh instrumen yang ada di Aceh Timur ini patokannya adalah Al-Quran, ya, pedomannya adalah Al-Quran. Dengan ini baru kita bisa membangun peradaban yang benar, peradaban yang berakhlakul karimah, ya, memanusiakan manusia atau mengembalikan kemanusiaan. Karena manusia itu sebagai khalifah, perpanjangan tangan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sehingga dia tidak boleh serampangan. Dia harus dibimbing. Dengan apa? Tarbiyatul Quran, sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan siapa lagi kalau bukan celupan Allah? Kita harus diwarnai dengan Al-Quran ini. Ya, kalau diwarnai dengan warna yang lain, maka kita akan rusak binasa. Saya kira itu, ya.